بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengisi waktu-waktu kita setelah dari, Masya Allah, panjang kayaknya. Setelah dari kita menjalankan sebuah ibadah yang begitu agung, yaitu salat tarawih, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan malam Ramadan, para ulama mengatakan maksudnya di sini adalah salat tarawih, dengan iman dan ihsan, maka diampuni dosanya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan besar, apalagi kita salat tarawih, Masya Allah, yang memakan terkadang waktu 1 jam atau 1 jam setengah. Habis sholat tarawih, kusuk-kusuk kaki, karena mungkin, subhanallah, ini luar biasa. Kemudian sebagaimana janji kita, setiap dari malam genap kita sebentar mengkaji atau belajar, juga untuk menggunakan waktu kita, apalagi bagi yang subhanallah kita yang masih bertahan mencari malam Lailatul Qadar, i'tikaf, yang mudah-mudahan apa yang kita buat Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran dengan ganjaran yang besar. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, dan Imam Hasan Al-Basri ini memiliki orang tua, ayah dan ibu, kedua-duanya adalah budak. Kedua-duanya adalah budak sahabat. Ini menunjukkan untuk menjadi ulama itu dari seluruh kalangan. Mau dia orang tuanya budak, merdeka, kaya, miskin,
akan tetapi kemauan seseorang di dalam belajar. Banyak para ulama yang kalau kita membaca kitabnya oleh para ulama bagaimana dahulu mereka belajar, mereka harus safar, mereka harus keluar mencari ilmu, mencari hadis yang terkadang itu memakan waktu puluhan tahun, bukan lagi puluhan hari, bukan lagi puluhan bulan, puluhan tahun. Bahkan di dalam perjalanan mereka selama di dalam mencari hadis, terkadang habis bekal mereka. Kesabaran yang begitu dahsyat. Termasuk Al-Imam Hasan Al-Basri di dalam belajar yang begitu dahsyat di dalam kesabarannya. Ketika beliau ditanya, kenapa majlis ilmu itu majlis yang mulia? Kenapa majlis ilmu itu keutamaan yang begitu besar? Kenapa majlis ilmu itu sebuah amalan yang begitu agung? Di antara jawaban Al-Imam Hasan Al-Basri, karena di dalam majlis ilmu itulah kita diingatkan kepada Allah. Di dalam majlis ilmu itulah kita diingatkan tentang hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang menciptakan kita, Tuhan kita, Rabb kita. Di mana kita diingatkan? Di majelis ilmu. Apalagi kalau di dalam aktivitas kita terkadang banyak kita terlalaikan dari zikir, dari menyebut nama Allah, dari mengingat Allah, dari berdoa kepada Allah, banyak terlalaikan. Apalagi sekarang ini semakin banyak media-media sosial yang sebagian manusia tersibukkan dengan itu, tersibukkan dengan perkara-perkara tersebut, sehingga lupa dengan menyebut nama Allah, lupa dengan mengingat Allah, lupa dengan berdoa kepada Allah. Di dalam keseharian saja pun kita terkadang lupa berdoa. Ketika kita minum lupa bismillah. Ketika kita berangkat dari rumah lupa membaca doa. Ketika kita naik kendaraan juga lupa berdoa. Jadi tatkala seseorang itu ingat di dalam aktivitasnya, ingat kepada Allah, senantiasa lisannya basah dengan zikrullah, ini luar biasa. Ini hamba-hamba yang luar biasa. Dan kalau di dalam kesehariannya kita akan dapatkan orang itu akan senantiasa menjaga ibadahnya. Orang yang seperti ini akan jarang yang namanya terkena penyakit futur. Ketika kita futur, karena kita jarang mengingat Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Hendaklah engkau menjaga lisanmu, basah lisanmu dengan
menyebut nama Allah, terlebih di dalam aktivitas, terlebih dalam kesehari-harian kita. Sering kita menyebut nama Allah. Dengan kita sering menyebut nama Allah, itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita semangat kuat di dalam menjaga kewajiban kita, menjaga ibadah kita kepada Allah. Dengan itu. Naik kendaraan, kita baca doanya. Apa doa kendaraan jemaah? Nah, di dalam kendaraan atau di atas kendaraan itu juga kita sering menyebut namanya. Ini hamba-hamba luar biasa. Berbeda dengan orang yang senantiasa melupakan Allah. Lihat kehidupan dia. Lihat ibadahnya. Lihat semangatnya di dalam menjaga ibadah tersebut. Lemah. Sangat lemah sekali. Berbeda dengan orang yang senantiasa menjaga doa, menjaga zikir di dalam kesehariannya. Kuat. Dia akan kuat. Ini menunjukkan penting sekali jemaah. Ini menunjukkan mengingat Allah, menyebut nama Allah. Apalagi kalau kita melihat nanti bagaimana hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang yang mengingat Allah. Termasuk tujuan dari kita salat adalah untuk mengingat Allah. Allah katakan dalam surah Thaha, "Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimus salah li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, yang tidak ada ilah yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku, beribadahlah kalian kepada aku. Wa aqimus salah, dirikan kalianlah salat. Li dzikri, salat itu untuk mengingatku. Salat untuk mengingat Allah. Bukan dengan mengingat Allah dihitung salat. Terkadang pemahaman luar biasa, mengkotak-katik pemahaman dalam ayat ini. Tujuan solat untuk mengingat Allah. Aneh sekali kalau diajak, ayo Pak solat, saya sudah solat. Kapan? Dengan mengingat Allah 1 menit udah selesai, dihitung solat. Ada nggak seperti ini pemahamannya? Ada. Ayo Pak sholat, saya sudah sholat. Kapan Bapak sholat? Tadi begitu azan, 1 menit saya mengingat Allah, udah sholat. Mana dalilnya? Ini surah Thaha, ini dalilnya. Jadi kalau sudah kita mengingat Allah, ya udah nggak usah sholat lagi. Perhatikan, wa aqimis shalah li dzikri. Dirikan kalianlah salat untuk mengingatku. Berarti tujuan kita salat untuk mengingat Allah, bukan dengan mengingat Allah kita dihukumi salat. Terkadang subhanallah, terlalu pendek sumbu itu, sehingga seperti itu memahami.
Ahibati fillah, ada sebuah hadis. Hadis tentang bagaimana Allah muliakan orang-orang yang mengingat Allah. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, berkata, yaqulullah, Allah berkata, Allah berfirman. Berarti ini hadis kursi. Berarti ini adalah hadis kursi. Apa kata Allah di dalam hadis ini? Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Ana bersama hamba-hambaku yang mengingatku dan lisannya bergerak di dalam menyebut namaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Walaupun Al-Imam Al-Bukhari mengatakan ini adalah hadis mu'allaq. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan ini adalah hadis mu'allaq. Berbeda pandangan dengan ulama-ulama lain. Berarti di dalam riwayat ini, di dalam hadis kursi ini, Allah akan bersama orang-orang yang mengingat Allah dan lisannya bergerak di dalam menyebut namanya. Berarti orang-orang yang mengingat Allah dan lisannya senantiasa bergerak di dalam menyebut namanya, maka Allah akan bersama mereka. Ma'iyatullah, Allah bersama mereka. Apa maksud bersama Allah bersama mereka? Allah bersama hamba-hamba terbagi menjadi dua. Ada namanya ma'iyah ammah dan ada namanya ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah, Allah bersama orang-orang atau hamba-hamba secara umum. Yang kafir, yang muslim, Allah bersama mereka. Apa maksud Allah bersama mereka secara umum? Yang kafir, yang muslim juga Allah bersama mereka adalah ilmu Allah. Bukan zat Allah, tapi ilmu Allah. Ilmu Allah bersama hamba-hamba tersebut. Artinya apa? Allah tahu di mana dia. Allah tahu apa yang dia lakukan. Mau dia kafir, mau dia muslim, Allah tahu. Allah bersama mereka. Apanya yang bersama? Ilmu Allah bersama mereka. Makanya di sini sebagian di dalam memahami berdalilkan di dalam surah Al-Mujadilah, di dalam surah Al-Mujadilah sebagian memahami bahwasanya Allah itu di mana-mana. Dimanapun kalian berada, Allah ada. Disebutkan dalam surah Al-Mujadilah, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kalian tidak melihat, tidak mengetahui bahwasanya
Allah itu mengetahui, ya'lam, Allah itu mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah 3 orang kecuali yang keempatnya bersama mereka adalah Allah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah 4 orang atau 5 orang kecuali dia bersama mereka yang kelimanya. Dia Allah bersama mereka yang kelimanya. Demikian juga jumlah-jumlah lainnya. Yang keenam Allah yang ketujuhnya bersama mereka. Ada 7 orang, Allah yang ke-8-nya bersama mereka. Lalu Allah mengatakan wala adna min zalika wala aksar, baik itu jumlah bilangan yang terbanyak ataupun yang terkecil, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali dia Allah bersama mereka dimanapun kalian berada. Sehingga dalil inilah mengatakan dimanapun kalian berada Allah bersama mereka. Apa Allah yang bersama mereka? Apakah zat Allah? Na'udzubillah. Bagaimana mungkin zat Allah bersama mereka? Tapi Allah mengatakan illa huwa ma'ahum aina ma kanu, dia bersama mereka dimanapun kalian berada. Kita katakan, coba lihat di pangkal ayat. Di pangkal ayat bukankah Allah mengatakan alam tara annallaha ya'lamu? Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui? Berarti maksud dari bersama Allah jumlah 5 orang, Allah yang ke-6-nya bersama mereka. Jumlah 3 orang, yang ke-4-nya Allah. Jumlah yang 5 orang, yang ke-6-nya Allah. Apa Allah? Ilmu Allah. Bukan zat. Jelas Allah mengatakan di awal di pangkal ayat itu, annallaha ya'lam, Allah mengetahui. Jadi kebersamaan Allah bersama mereka yang jumlah baik itu banyak ataupun kecil adalah bersamanya adalah ilmu Allah. Maka halnya juga sama ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku bersama hamba-hambaku. Apa yang dimaksud dengan aku bersama hamba-hambaku? Maksudnya adalah ilmu Allah. Secara umum, yang namanya hamba dimanapun dia, mau kafir, mau muslim, mau ahli ibadah, mau ahli maksiat, Allah tahu. Bersama mereka ilmu Allah. Paham nih jemaah? Di ilmu Allah. Ini secara ammah. Ada ma'iyatullah khassah. Ada bersama Allah namun khusus. Apa maksudnya? Orang-orang khusus, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, Allah bersama mereka. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar.
Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan juga orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Jadi Allah juga bersama orang-orang bertakwa, Allah bersama orang-orang sabirin, orang-orang sabar. Apa maksud kebersamaan Allah dengan mereka? Kata para ulama, maksudnya adalah pertolongan Allah. Ini orang khusus. Orang-orang yang sabar, Allah berikan pertolongan. Itulah tanda Allah bersama mereka. Adapun orang-orang yang tidak sabar, Allah tidak berikan. Orang beriman, Allah berikan kesabaran, Allah berikan pertolongan, Allah berikan apa yang dia pinta, Allah kabulkan. Berarti Allah bersama mereka. Artinya apa? Allah membantu mereka, Allah menolong mereka. Dan ini orang-orang khusus. Seperti yang tadi Allah katakan dalam surah An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu pasti Allah tolong, jemaah. Jangan takut. Karena Allah sendiri mengatakan bersama orang bertakwa Allah itu. Apa maksudnya bersama di sini? Allah berikan pertolongan. Allah berikan solusi ketika mereka membutuhkannya. Ketika mereka ada sesuatu yang mungkin mempunyai problem, permasalahan, Allah tolong. Dan itu hanya berlaku kepada orang yang bertakwa, orang-orang khusus, orang-orang yang beriman. Jadi kita harus yakin. Semakin kita bertakwa, semakin dekat pertolongan Allah itu. Yakin. Semakin kita dekat dengannya, semakin Allah mudahkan urusan kita. Semakin kita menjaga ibadah kita, semakin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Yakin. Karena kita termasuk orang-orang khusus. Adapun orang-orang kafir, ahli maksiat, Allah enggak tolong mereka. Allah bersama mereka dalam ilmu. Allah tahu apa yang mereka buat. Namun kalau Allah bersama mereka dalam pertolongan, dalam mengabulkan doa, la. Karena itu hanya orang-orang khusus saja. Maka hibati fillah, inilah membuat kita semakin yakin. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, ingat, jangan berhenti di situ. Akan ada menyusul kemudahan. Namun terkadang kita berhenti di persulitan. Ya Allah, kok sulit kali ini. Akhirnya kita berhentikan ibadah kita. Jangan, sebentar lagi itu. Di mana ada kesulitan apa yang kita rasakan, teruskan ibadah. Teruskan ketakwaan. Akan mudah, Allah berikan kemudahan. Itu janji Allah. Allah tolong tuh. Makanya ada orang subhanallah. Salat ke masjid rajin dia. Salat malam dia hidupkan. Dalam berdoa terus bahkan meneteskan air mata di dalam doanya. 1 bulan tak rupanya enggak Allah kabulkan doa. Ya Allah, rupanya enggak dikabulkan juga, ya udahlah.
Salat dia berhentikan, salat qiyamul lail dia berhentikan, salat malamnya dia berhentikan, habis. Kenapa demikian, Pak? Bukan ditolong Allah saya. Malah yang banyak masalah yang datang. Kalau begitu ngapain dekat sama Allah kalau banyak masalah? Dia nggak sabar, sebentar lagi itu. Ditambah lagi keyakinannya hanya sebatas itu saja. Teruskan, akan Allah berikan itu pertolongan, Allah berikan makhraj, jalan keluar, Allah berikan terang, jalan yang terang setelah jalan kegelapan. Ahibati fillah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.